Bujang, para pecinta paha waifu 2D. Ohayo, konnichiwa, konbawa, genki desu ka? Watashi wa Uzumaki senpai desu. Kono video e kuri shite itadaki arigatou gozaimasu. Uzumaki Eiga channel e yokoso. Channel jitai wa totemo friendly desu. Asik, so Jepun banget. Kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime yang berjudul Charlotte. Dan anime ini dirilis pada tahun 2015. Oh ya, by the way, mungkin di video ini aku gak banyak basa-basi ya, seperti video sebelumnya, karena permintaan kalian juga nih. Karena ada yang komen kayak gini, "Bang, gak usah banyak basa-basi dong." Oke, karena itu, ya biasalah aku turuti. Ya udah, daripada lama, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacaannya subrek. Tapi kalau udah warnanya abu-abu, itu udah mantep ya. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan diperlihatkan ada anak SMP yang mempunyai kekuatan merasuki tubuh orang lain. Ia bernama Otasaka Yu. Saat di sekolah, ia sedang menghadapi ujian. Lalu ujian pun berakhir dan Yu mendapatkan ranking 1 di kelasnya. Pada saat itu, Yu ingin memasuki sekolah SMA Hinomori. Yu pun bingung saat ia mengikuti tes masuk, karena ia tidak tahu siapa aja yang pintar di sana. Ia pun mencoba menyelinap ke setiap bimbel yang kenal top di Jepang, dan berpura-pura menjadi murid bimbel di sana. Kemudian hari tes masuk SMA Hinomori pun berlangsung, dan Yu menemukan siapa saja murid yang pintar di kelas tersebut. Dia pun melakukan aksinya dengan merasuki murid yang pintar dan mencontek semua jawabannya. Lalu Yu diterima di SMA Hinomori dan mendapatkan peringkat tertinggi. Karena di setiap semester mendapatkan ranking 1, saat itu ciwi-ciwi banyak yang ngedeketin dia. Ya karena si Yu ini mandang fisik, ia tidak mau berteman dengan ciwi yang terlalu biasa. Saat si Yu mencoba mendekati ciwi populer di sekolahnya, ia pun merencanakan hal yang luar mantap dengan merasuki supir yang mengantuk untuk menabrak ciwi yang sedang ia suka. Dan aksinya pun berjalan lancar. Saat di UKS, ciwi itu pun mengajak Yu pergi buat makan bareng. Oh ya, untuk ciwi ini dia bernama Shireyanagi Yumi. Scan pun berpindah di mana Yu yang dipanggil untuk menuju ruangan OSIS buat diinterogasi. Karena ia sangat mencurigakan setiap semester mendapatkan nilai tertinggi. Dan saat itu Yu disuruh mengerjakan soal di ruangan khusus. Kalau dia nggak ngerjain soal itu, dia bakal dikeluarkan dari sekolah. Saat itu Yu yang panik ingin merasuki tubuh ketua OSIS buat ngelihat jawabannya. Dan gak disangka-sangka kertas yang dipegang ketua OSIS adalah gambar ciwi. Yu pun stres karena yang dia lihat bukan jawaban melainkan ciwi. Saat itu, Yu pun terkejut tiba-tiba ada ciwi di samping meja dia yang sedang merekam kejadian Yu saat sedang mencontek. Nah, ini dia bernama Tomori. Yu yang panik karena sudah ketahuan, dia pun ngibrit. Saat itu, ia langsung dikejar sama siswa lain bernama Takajo Jojiro yang mempunyai kekuatan berlari cepat. Ya kayak The Flash gitu, cuma bedanya dia nggak bisa ngerem. Saat itu Yu tertangkap dan mendarat di air. Karena Yu mempunyai kekuatan, ia pun dipindahkan sekolahnya di Akademi Hoshinoumi. Oh ya, Tomori ini mempunyai kemampuan juga, yaitu bisa ngilang. Kayak dia. Kayak dia. Dan malam pun tiba, di mana Yu pulang dengan muka yang babak belur dan lesu. Saat itu adiknya yang bernama Yui bercerita kepada Yu kalau dia juga dipindahkan di SMP Hoshinoin. Pada saat itu, Yu pindah apartemen dengan dibantu Tomori dan Jojiro buat beresin barang-barangnya. Lanjut, scan pun berpindah di mana Yu yang sudah menjalani sekolahnya di SMA Hoshinoumi. Pada jam istirahat, Yu dan Jojiro ingin membeli sebuah makanan. Dan tak diduga saat ingin jajan ke kantin,
kantin tersebut malah ramai bocah yang beli. Saat itu Jojiro yang mempunyai kekuatan kayak The Flash, ia pun memakainya hanya untuk mengambil roti yang ingin ia beli. Dan itu malah membuat suasana kantin menjadi berantakan. Lalu Yu, Jojiro, dan Tomori ingin ke ruangan OSIS untuk membicarakan pencarian siswa yang mempunyai kemampuan. Saat mereka sedang meeting, anjay, meeting gitu. Saat itu ada orang misterius yang seluruh badannya meneteskan air. Karena aku nggak tahu namanya, jadi aku sebut Mawang, oke? Ia mempunyai kekuatan yang menunjukkan keberadaan. Saat itu siswa yang memiliki kekuatan lokasinya di SMA Nanba. Dan mereka bertiga pun bergegas untuk menyelidiki siswa itu. Kemudian mereka pun sampai dan mencari siswa itu yang memiliki kekuatan fotografi Sukma. Saat itu Tomori dan Yu sedang mengejar siswa yang mencurigakan. Ya untungnya ada Jojiro yang larinya ke The Flash dan akhirnya ketangkep. Saat diinterogasi oleh Tomori ternyata bukan dia. Ia hanya membeli foto itu dari siswa yang mempunyai kekuatan fotografi Sukma. Dia bernama Udo. Saat Udo diinterogasi, dia pun gak terima dan ingin menembakkan anak panah ke Tomori. Saat tidak diduga, anak panah itu terlepas dari tangannya si Udo. Ya untung aja ada si Jojiro yang menyingkirkan anak panah itu dari hadapan Tomori. Ya kalau nggak ada Jojiro dia bisa meningsoy. Singkat aja, pertingkaian pun selesai. Saat itu Tomori bercerita ke Yu kalau siswa yang mempunyai kemampuan istimewa itu tidak ingin bernasib seperti kakaknya, karena kakaknya menjadi bahan uji coba pada kala itu. Lalu Tomori dan Yu melihat keadaan kakaknya dari bocah tersebut dan menceritakan kisah yang dialami kakaknya. Scan pun berpindah di mana Yu dan Jojiro sedang makan dari kantin. Saat itu Jojiro ditelepon oleh Tomori untuk berkumpul di ruangan OSIS dan mencari orang yang mempunyai ilmu kebatinan dan pengendalian api. Lalu mereka bertiga pun melakukan investigasi dan mulai mencari orang tersebut. Saat itu Tomori melihat orang yang mencurigakan. Saat Tomori ingin mengejar tuh orang, ia terkena tampol dan terjatuh. Yu dan Jojiro yang panik melihat itu, ia langsung mengejar orang tersebut dan memakai strategi gilanya Jojiro. Lalu orang itu pun tertangkap dan langsung diinterogasi oleh Tomori. Dan ternyata orang itu hanya disuruh menangkap Nishinomori Yusa. Saat itu ada seorang cowok yang memberitahu keberadaan dari Yusa. Mereka pun bertemu dengan Yusa dan menjelaskan apa yang sedang terjadi olehnya. Saat manajernya sedang menceritakan tentang kakaknya Yusa, kepribadiannya langsung berubah menjadi Yusarin, yaitu kakaknya Yusa, dan membakar seluruh ruangan. Lalu Tomori pun membantu Yusarin untuk menyelamatkan adiknya yaitu Yusa yang sedang dikejar-kejar oleh produser. Singkat aja, rencana Tomori pun berhasil berjalan dengan lancar. Dan malam pun tiba di mana Yu yang sedang cuci piring sama adiknya. Ia pun mendengar lagu DJ, DJ bro. Lalu adiknya pun terkejut dan Yu pun memberitahu Yui kalau Yusa akan pindah ke sekolah Oshinomi. Lanjut, scan pun berpindah lagi di mana Yu yang sedang bersama Jojiro di kelas. Saat Yusa sedang memperkenalkan diri, satu kelas pun langsung heboh karena jurus Yusa. Lalu Tomori pun datang untuk memberitahu kepada Yu dan Jojiro untuk berkumpul di ruang OSIS karena bakal ada investigasi lagi. Saat itu Mawang pun datang dan memberitahu kekuatannya yaitu telekinesis. Karena Tomori saat itu sudah curiga dengan pemain baseball itu, ia pun merekamnya dan menganalisis bersama mereka yang ada di ruangan OSIS. Lalu mereka pun sampai di tempat latihan dan mulai menginterogasi yang bernama Arifumi. Tomori pun mulai menjelaskan kemampuan yang dia miliki akan hilang. Saat itu Tomori mengajak Arifumi untuk sparring baseball. Jika tim ia kalah, Arifumi tidak boleh memakai kemampuan telekinesisnya dalam pertandingan lagi. Singkat cerita, pertandingan pun dimenangkan oleh SMA Hoshinomi. Dan karena Tomori yang menang, jadi Arifumi nggak boleh memakai kemampuan telekinesis itu lagi di setiap pertandingan. Scan pun berpindah. Saat itu Yu melihat Tomori sedang dikeroyok oleh temannya. Entah itu masalahnya apa, jadi Yu cuma menonton aja. Lalu mereka pun berkumpul di ruangan OSIS lagi karena Mawang akan datang dan memberikan informasi akan ada seseorang yang mempunyai kekuatan. Dan kekuatannya itu adalah melayang di udara.
Saat itu Tomori mendapatkan informasi dari surat kabar supranatural kalau ada orang yang melayang di udara. Kemudian mereka pun bergegas belanja makanan untuk persiapan bermalam di hutan dan mencari orang tersebut. Dan saat sampai di sana mereka pun langsung menggelar tenda dan langsung melakukan bakar-bakar. Karena Jojiro ingin bersikap keren di hadapan Yusa, Yusa pun langsung berubah ke mode kakaknya menjadi Yusarin. Dan Jojiro pun gagal mendapatkan perhatian Yusa. Lalu Yu yang bingung kemana perginya Tomori, ia pun langsung pergi mencari keberadaannya. Saat itu Yu menemukan Tomori dan mereka ngobrol-ngobrol lah. Karena Yu penasaran dengan lagu setiap hari Tomori dengarkan, ia pun mencoba ikut dengerin lagu itu. Dan tiba-tiba Yu malah ngefly karena mendengar lagunya Tomori. Kemudian malam pun berlalu. Keesokannya mereka bertemu dengan seseorang yang mempunyai kemampuan melayang di udara. Saat Tomori sedang merekam, tiba-tiba ia ingin mengambil kamera Tomori. Lalu kamera pun dicuri olehnya lalu terbang ke langit. Ya untungnya ada Yu yang kemampuannya merasuki tubuh, dan orang itu pun terjatuh dan berhasil diamankan. Saat pulang ke rumah, Yu melihat kalau adiknya terkena demam. Lanjut. Kemudian mereka semua berkumpul di ruangan OSIS. Pada saat itu Mawang datang lagi dan memberikan informasi orang yang mempunyai kemampuan meruntuhkan. Saat itu Yu terkejut dan mencemaskan adiknya yang sedang sakit demam. Lalu Tomori pun mengatakan kalau dia ingin menjenguk adiknya Yu, yaitu Yui, dan sekalian memastikan kekuatan meruntuhkan itu. Benarkah Yui yang punya atau orang lain? Karena semua OSIS tidak boleh ikut menjenguk, jadi hanya Jojiro lah tidak ikut menjenguk Yui yang sedang sakit. Takutnya hanya membuat keributan saja nanti di rumah Yu. Dan Yu pun tadinya ingin merasuki tubuh Jojiro untuk lompat ke jendela biar tubuhnya cedera. Karena Tomori menyadari perbuatan Yu, jadi Tomori membuat Jojiro melihat ke arah jendela. Saat itu Jojiro pun ditendang oleh Tomori dan jatuh dari sekolah dan membuatnya cedera. Lalu mereka pun belanja ke supermarket untuk membeli makanan untuk Yui. Karena Yui penggemar berat Yusarin, jadi ia pun menutupi identitasnya. Saat Yu masuk, ia melihat ada 3 sepasang sepatu. Dan saat ia cek, ternyata itu adalah teman Yui yang sedang menjenguk keadaan Yui pada saat itu. Saat mereka memasuki kamar, Yui pun terlihat senang karena kedatangan Tomori dan menganggap Yu dan Tomori sudah pacaran. Lalu setelah Tomori masuk, Yusarin pun nongol juga dan membuat Yui mimisan. Menahan banyak bet lagi. Dan Tomori pun langsung menyumpal hidung si Yui. Pas Yusarin membuka masker, Yui pun mimisan lagi. Saat itu mereka makan-makan bubur bersama. Saat sudah selesai, Yu dan Tomori membersihkan piring. Lalu karena Yui melihat kakak dan Tomori itu sangat cocok, ia pun ingin kalau kakaknya pacaran aja dengan Tomori. Tapi saat itu Yu dan Tomori malah ngedumel. Kemudian scan pun berpindah di mana Yu dan Jojiro sedang makan di kantin dan sekalian menanyakan kondisi si Jojiro yang kemarin jatuh ya. Saat itu Jojiro dan Yu dipanggil ke ruangan OSIS. Lalu mereka pun diskusi karena Ayumi berangkat sekolah. Karena firasat Tomori tidak enak, mereka pun bergegas untuk menemui Ayumi. Saat itu Ayumi ditembak lagi oleh cowok. Ya untung aja ada Shinomu yang membuat Ayumi langsung ngibrit. Pas lagi ngelanjutin jalan, ia dikejutkan oleh temannya bernama Konishi. Pada saat itu Konishi memberitahu kalau ia cemburu oleh Ayumi dan ingin membunuh Ayumi karena sudah merusak suasana kebahagiaannya Konishi. Dan saat itu Konishi yang sudah mengayunkan pisau ke arah Ayumi, ternyata kekuatan Ayumi pun aktif dan menghancurkan setengah gedung. Yu yang melihat itu pun terkejut dan mencari Ayumi yang sudah ketindihan puing-puing batu. Pas lagi nyari itu, si Yu malah ketimpa oleh puing batu. Akhirnya Yu sudah siuman di rumah sakit. Saat Yu pulang ke rumahnya, ia sangat menyesali karena kepergian adiknya. Dan setiap harinya di rumah dia hanya menghabiskan waktunya dengan menonton TV dan makan aja. Ya kayak no lab gitulah. Saat itu, Yusa dan Jojiro datang mengantarkan sebuah makanan untuk Yu. Saat itu, Yu hanya mengintip dari lubang pintu dan tidak keluar. Yusa yang khawatir akan hal itu langsung berubah menjadi Yusarin dan mengamuk di depan pintu bersama Jojiro. Saat itu, Yumi datang untuk membantu Yu yang sedang menyendiri dan membujuk Yu bersekolah lagi. Lalu Yu pun keluar rumah dan perilakunya mulai berubah menjadi berandalan.
Anjay, a bad boy. Saat dia sedang berjalan di kota, ia dijegat oleh berandalan yang bernama Hoso Yamada karena sudah menghabisi geng Gondo. Saat itu, Yu pun langsung menggunakan kemampuan merasuki tubuhnya untuk melawan para geng itu dengan mudah. Kemudian, ia pun menemukan obat penenang dari para geng yang pernah ia habisi sebelumnya. Saat ia ingin memakai itu, Tomori datang dan langsung menendang barang itu. Karena Tomori setiap hari melihat kelakuan Yu yang makin gila. Lalu Tomori pun menawarkan Yu untuk mampir ke rumahnya. Setelah itu ia pun berhasil membawa Yu pulang dan membuatkan kari. Saat Yu mencicipi kari itu rasanya sama dengan buatan adiknya. Lalu Tomori pun menjelaskan ke Yu kalau ia melihat resep ibunya kala itu. Ia pun mendapatkan kenangan adiknya yang sudah berusaha meniru rasa buatan kari ibunya. Saat itu Tomori menawarkan Yu untuk aktif lagi di OSIS dan Yu pun akhirnya menerima tawaran dari Tomori. Lanjut, pagi hari pun tiba di mana Yu memulai sekolahnya. Saat itu Yu dan Jojiro sedang makan di kantin dan mereka tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Tomori karena ia bakal ada Shimawang memberikan informasi lagi. Sampai di ruangan OSIS, ternyata Tomori hanya ingin menonton video musiknya Korobane. Lalu Jojiro pun freestyle karena terlalu antusias ingin menontonnya. Saat mereka menonton, Jojiro kayak orang ngesangan. Lalu Tomori langsung menendang palanya Jojiro. Saat Yu jalan pulang ke rumah, ia tidak sengaja bertemu dengan Zien dan mengajak Yu makan okonomiyaki. Singkat aja, saat mereka sudah selesai makan okonomiyaki, Zien pun menghabiskan waktu dengan Yu. Jadi Yu membawa Zien ke tempatnya kakaknya Tomori. Nah, kakaknya ini bernama Kazuki Tomori. Saat memasuki kamar, Zien pun melihat keadaan Kazuki yang sedang mengamuk di kasur. Nah, saat Zien udah mulai menyanyi, Kazuki pun berhenti dan malah diam. Scan pun berpindah, di mana Otsuka sedang bersama Tomori ingin menonton konser Zien. Singkat aja, si Yu tiba-tiba pingsan dan bermimpi dia sedang berada di laboratorium dan bertemu kakaknya Shunsuke yang sedang diikat di kasur. Lalu saat Yu sadarkan diri, ia berada di rumah sakit bersama Tomori. Saat itu Abang Mawang datang dan penampilan yang berbeda. Mawang pun saat itu ingin menjelaskan apa yang dimimpin oleh Yu dan ingin membantu menyelamatkan Yui. Kemudian mereka pun pergi ke tempat Shunsuke. Saat itu mereka pun sampai dan bertemu dengan Shunsuke. Dan Shunsuke menjelaskan perjalanan waktu pada kala itu. Lanjut. Saat itu Yu dan Shunsuke ada di pinggiran kali. Dan Shunsuke pun menjelaskan kalau ia sudah mengumpulkan anak yang mempunyai kemampuan kala itu. Lalu Shunsuke melakukan time lapse untuk melawan para ilmuwan sampai penglihatan Shunsuke semakin berkurang. Saat itu karena Yu ingin menyelamatkan Yui, ia pun dibantu kakaknya. Nah, kemampuan kakaknya ini adalah time lapse. Lalu Yu pun melakukan penyamaran di sekolahnya Yui. Dan Yu pun sampai dan mengagalkan aksi Kunashi. Kemudian mereka pun pulang dan bertemu dengan Mawang. Selanjutnya mereka menuju ke tempat Su. Saat sampai di tempat Su, mereka pun bertemu dengan Dr. Tsutsumiyuchi dan menjelaskan tentang kemampuan yang mereka miliki. Karena waktu itu ada komet Charlotte mencapai orbit bumi tiap 75 tahun sekali. Nah, itulah kenapa setiap anak remaja mempunyai kekuatan istimewa. Lalu saat itu Mawang ingin pergi ke SMA Hoshinomi. Nah, saat perjalanan, tidak diduga supir yang mengantarkan Mawang ini keluarganya ditahan oleh kelompok orang barat. Lalu saat sampai di tempat, Mawang pun dihabisi oleh pengawal orang itu dan diinterogasi. Karena siksaan yang sangat sadis, Mawang pun secara tidak sadar menjelaskan kepada mereka. Saat itu, kelompok asing ini meminta kepada Shunsuke kalau ia ingin menginginkan Yu, dan mereka pun menyandra Tomori. Saat itu Shunsuke pun langsung membicarakan kepada teman-temannya dan membuat rencana. Singkat aja, karena hanya Yu yang bisa menyelamatkan mereka, dan karena Yu nggak percaya diri, ia pun hampir mengaktifkan kekuatan adiknya. Karena Yu mengingat kata-kata Tomori, ia pun menerima strategi itu. Saat sampai di tempat, Yu pun memakai kemampuan untuk mengecek kalau mereka tidak bersenjata. Lalu Yu melihat orang sedang berlari ke arah dia dan membacok aja ya. Karena yang kena itu matanya, jadi Yu tidak bisa memakai kekuatan time lapse kakaknya. Saat itu karena ia sangat kesal, ia pun memakai kemampuan meruntuhkan.
Lalu saat Sonsuke ingin menolong Mawang, ia pun terkena puing-puing besi bangunan karena melindungi Tomori, dan ia pun meningsoy. Scan pun berpindah di mana Yu yang sedang dirawat. Saat itu semua teman Yu menjenguk. Lalu Yu pun keluar rumah sakit dan bertemu dengan Sonsuke. Keadaannya seperti Yu kehilangan Yui. Saat Yu balik ke kamar, ia dikejutkan dengan Tomori dan memberitahu cara untuk mencegah bangkitnya pemilik kemampuan lain. Kemudian Yu pun kembali ke tempat kakaknya dan berbicara kalau dia ingin mengambil kemampuan di seluruh dunia. Yu pun bertemu dengan Yusarin dan Jojiro dan dia meminta kemampuannya diambil oleh Yu. Dan Yu pun prepare untuk berangkat ke luar negeri. Lanjut, scan pun berpindah di mana Yu yang sedang mencari kemampuan mendeteksi. Lalu Yu pun terus mencari orang yang mempunyai kekuatan di setiap negara. Saat itu karena Yu terlalu banyak mengambil kemampuan, ia pun hampir membunuh orang karena kehilangan kesadaran. Nah, saat itu secara tidak sadar ia melakukan kerusuhan dan ia disebut dengan Dewa Kematian. Pas lagi megang kertas, Yu mencoba mengingat perjanjian dengan Tomori. Dan singkat saja, Yu yang sudah sekarat, kakaknya pun datang untuk menyelamatkan dia pastinya. Saat Yu sadar, ia berada di rumah sakit dan ditemani oleh Tomori. Pas Tomori membantu Otsuka yang ingin bangun, Yu tidak mengenali Tomori lagi dan mengatakan ke Yu kalau Tomori itu pacarnya. Kemudian saat Yu mengambil kemampuan orang lain, dia selalu mengingat catatan yang dibuat oleh Tomori. Ya walaupun si Yu ini udah amnesia. Dan cerita pun selesai. Ya gitu aja ya videonya, dan maaf banget nih, aku udah lama banget gak upload karena ya biasalah banyak urusan, oke? Apalagi nih aku lagi sariawan ini, aduh perih gitu, kegigit. Jadi malum lah ya. Nah kalian komen mau aku banyak basa-basi kayak video sebelumnya atau kayak di video ini ya. Yaudah sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya kalian biasa juga lah subrek. Salah. Maksudnya dislike maksudnya ya, salah ngomong. Dan aktifkan loncengnya biar aku semangat buat bikin kontennya dan menghibur kalian semua pastinya ya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang.